Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Anggraini dengan NIM 201111010106 Prodi Perbakat Syariah 4D. Di sini saya akan membacakan kerangka dasar analisis bisnis. A. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang meliputi neraca, laba atau rugi, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas dan laporan arus dana, dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan. B. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. 1. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Jelasnya, laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan pada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perubahan berikut. Beberapa tujuan perubahan atas penyusunan laporan keuangan yaitu: 1. Dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. 2. Laporan keuangan mampu memberikan informasi kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 3. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 5. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapat yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. C. Sifat laporan keuangan. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang digunakan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi, laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report. Laporan keuangan terjadi dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara: 1. Faktor yang telah dicatat. 2. Prinsip dan kebiasaan di bawah akuntansi. 3. Pendapatan pribadi. D. Keterbatasan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah, di mana data-data yang diambil dari data masa lalu. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran dan pertimbangan tertentu. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formanya. Pemeriksaan laporan keuangan. Dalam praktiknya, pemeriksaan laporan keuangan dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak dalam perusahaan dan pihak luar perusahaan. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. 1. Pemilik guna melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan serta dividen yang diperolehnya. 2. Manajemen untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu. 3. Kreditor untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan membayar pinjaman. 4. Pemerintah untuk menilai keputusan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemerintah. 5. Investor untuk menilai protes untuk tersebut ke depan apakah mampu memberikan dividen dan nilai seperti saham yang diinginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.